Ya, perkenalkan saya Dr. Rida dari Pusat Pembinaan Kesehatan. Saya sebagai Ketua Tim Kerja di RG dan Kesmek yang selama ini kami yang bertanggung jawab untuk pengembangan tarif dan juga coding daripada grouper di RG yang memang dibutuhkannya di rumah sakit gitu ya. Cuma dalam hal ini kami mencoba menyampaikan sedikit materi apa peranan dari coding tersebut untuk diimplementasikan di FKTP. Bahannya boleh saya share atau Bu Inti yang mau share? Boleh kami bantu atau Bu Rida yang Ya, akan share sendiri? boleh dibantu aja ya Bu ya. Ya, baik, siap. Oke, Terima kasih. kasih. Ya, tadi sudah banyak disampaikan ya dari sisi bagaimana konsep dan juga regulasi terkait dengan RBKP ini yang disampaikan tadi oleh Bu Ratih dari Direktorat Pelayanan Klinis. Nah, ini dua-duanya di rumah sakit peranannya. Nah, sekarang bagaimana kita menginlinekan dengan peran Bapak Ibu di FKTP. Jadi memang tadi disampaikan ya bahwa peran terkait dengan FKTP ini di dalam menegakkan diagnosis maupun nanti codingnya itu sangat menentukan rujukan yang harus disampaikan kemana nih sekarang pasiennya begitu. Boleh next slide? Nah, kita lihat di sini tadi 3 reform JKN utama itu sudah disampaikan. Yang pertama memang ada RBKP, kelas rawat inap standar, dan juga IDRG. Kaitannya RBKP ini dengan FKTP sangat-sangat penting ya. Justru FKTP lah yang menentukan keberhasilan dari RBKP nanti seperti apa. Karena tujuannya kita RBKP adalah memperbaiki alur rujukan sesuai dengan kemampuan pelayanan, di mana itu mau mempercepat pasien dalam memperoleh layanan. Kami dari Pusat Pembinaan Kesehatan dan juga dengan Direktorat Pelayanan Klinis sudah melakukan analisis terkait dengan pasien journey, di mana kami melihat banyak pasien yang dirujuk ke rumah sakit itu berulang kali karena kami melihat ternyata rujukannya itu belum sesuai dengan kebutuhan dari pasien tersebut. Nah, dengan adanya reformasi rujukan berbasis kemampuan pelayan ini, diharapkan nanti pasien ketika dia membutuhkan pelayanan, maka dia sudah bisa langsung menuju rumah sakit yang memang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dari pasien tersebut. Selain dari meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien, ini juga sebagai upaya kita untuk mengendalikan pembiayaan JKN. Bapak Ibu sudah sering dengar ya di dalam sosial media bahwa eh, ketahanan dana JKN kita itu sudah mulai terkikis gitu ya, sudah mulai ada informasi bahwa ada defisit sekitar 2 triliun setiap bulannya. Nah, tentu saja ini eh, apa namanya membuat kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk mengontrol pembiayaan tersebut, tapi kita tidak mengurangi mutu yang akan kita berikan kepada pasien. Selanjutnya, nah, kalau kemarin Bapak Ibu ada mengikuti webinar ya, kelima dari direktorat itu menyampaikan bagaimana konsep RBK, konsep KRIS, konsep IDRG, dan juga peranan daripada FKTP dan juga peranan dari sistem informasi dalam menunjang bagaimana supaya 3 reform JKN tadi itu berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kalau secara utuh kita lihat ya dalam satu slide ini kita melihat bagaimana konsep transformasi terintegrasi RBKP, KRIS, dan IDRG ini dalam perspektif pembiayaan. Karena saya dari Pusat Pembiayaan Kesehatan ya, kita melihat bagaimana nih ketepatan diagnosis itu menjadi faktor penting untuk rujukan dan pembayaran. Kalau Bapak lihat, Ibu lihat di sini ya, yang warna biru itu adalah peranan FKTP. Di sini, rujukan berbasis kemampuan pelayanan itulah start daripada reform ini. Kita lihat bagaimana pasien nanti akan masuk ke FKTP, mau dari pasien gawat darurat maupun pasien yang non gawat darurat itu masuk ke FKTP. Dan di FKTP dilakukan
diagnosis awal, kemudian dilakukan tata laksananya. Jadi startnya itu adalah diagnosis awalnya. Kemudian nanti dari diagnosis inilah kita melihat apakah memang dia perlu dirujuk atau tidak dirujuk gitu ya. Kalau 144 diagnosis itu selesai di FKTP, FPKTP. Nah, sekarang kita mengerujuk ke FKRTL. Apa yang diperhatikan lagi? Diagnosa lagi. Dengan adanya diagnosa, makanya itulah yang akan menjadi dasar untuk tata laksana. Dan sebelum masuk ke situ, kita juga harus menentukan dulu nih, apakah memang si pasien tadi masuk ke rumah sakit dengan yang kemampuan dasar, madya, utama, atau paripurna. Karena tadi ya sesuai dengan diagnosanya, mapping penyakitnya apa, kemudian mapping rumah sakitnya apa. Jadi Bapak Ibu harus pahami bahwa ada dua mapping di sini. Ada mapping penyakit, ada mapping kemampuan pelayanan di rumah sakitnya. Ini yang harus kita kawinkan, mappingnya apa, penyakitnya apa, dan mapping kemampuan layanan di rumah sakitnya apa. Nah, peranan Bapak Ibu adalah di mapping penyakitnya. Nanti baru merujuk ke mapping rumah sakitnya. Nah, itu nanti akan ada peranan dari sistem yang akan membantu Bapak Ibu, tapi hal-hal yang spesifik tetap Bapak Ibu yang mengerjakannya. Nah, habis itu setelah dilakukan pelayanan di FKRTL sesuai dengan kompetensi layanan di rumah sakit tersebut, maka akan dilakukan pembayaran. Nah, pembayarannya berdasarkan apa? Berdasarkan diagnosis lagi. Jadi di sini diagnosis akhirnya berdasarkan ICD-10 dan juga ICD-9 kalau di rumah sakit, karena ada prosedur-prosedur atau tindakan yang dilakukan dan itu panduannya kita berdasarkan ICD-9. ICD-10 dan ICD-9 ini memang dikeluarkan oleh WHO ya, dan inilah yang akan menjadi dasar pembayaran paket IDRG berdasarkan grouping kode IDRG. Nah, kalau di FKTP itu cukup dengan ICD-10 saja. Kalau bisa dengan ICD-9 cukup sangat baik. Nah, nanti setelah di rumah sakit barulah ICD-10 dan ICD-9 ini di grouping kembali menjadi IDRG. Nah, Bapak Ibu tidak perlu sampai memahami tentang IDRG karena itu nanti di ranahnya rumah sakit, dan pemahaman dari IDRG ini juga ada pembelajaran sendiri nantinya. Nah, kita sekarang fokus kepada bagaimana FKTP ini bisa mendukung 3 reform dari RBKP, KRIS, dan IDRG. Peranannya seperti apa? Kita lihat lagi di slide berikutnya. Nah, ini ya ketika kita mau bagaimana nih kita supaya reform JKN-nya kita tuh berhasil gitu. Nah, peranan dari dokter FPKTP ini yang sangat-sangat penting karena merupakan first contact pasien ya. Di sini jadi kebutuhan akan kemampuan klinis dan kemampuan non-klinis itu akan yang menentukan kualitas layanan untuk pasien, termasuk nanti menentukan rujukannya. Di mana salah satu prasyarat agar implementasi ini bisa berjalan dengan baik yaitu ya tadi diagnosisnya yang tepat, kemudian pengkodean ICD yang akurat sehingga nanti inilah yang menentukan keputusan rujukannya sesuai atau tidak. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah sampai, udah benar nih diagnosisnya tepat gitu ya, tapi ternyata kode ICD-nya ini yang nggak akurat. Nah, inilah yang nanti menyebabkan rujukan itu menjadi kurang sesuai atau tidak tepat. Akibatnya apa? Yang dirugikan itu ada dua, baik dari pasiennya ataupun dari rumah sakitnya. Begitu ya. Dari pasiennya yang harusnya dia bisa langsung ke rumah sakit yang lebih tinggi, akhirnya dia harus dirujuk 2 kali. Atau sebaliknya, kalau misalnya ada pasien yang harusnya dia dirujuk di paripurna, tapi Bapak Ibu merujuknya ke rumah sakit dengan kemampuan layannya yang madya, sehingga nanti si rumah sakit ada 2 pilihan. Dia mengerjakannya, tapi nanti eh, kena ini ya, kena audit dari BPJS Kesehatan bahwa ini belum sesuai dengan kemampuan layanan Anda. Anda tidak boleh melakukan hal ini seharusnya. Atau misalnya terjadi apa-apa terhadap pasien, itu kan bisa jadi eh, masalah hukum gitu ya nantinya. Nah, inilah yang harus kita perbaiki supaya setiap layanan itu sudah tepat diagnosisnya, tepat codingnya, tepat rujukannya, sehingga nanti memberikan pelayanan yang tepat dan bermutu. Nah, di sini saya coba menampilkan ada 24 kemampuan layanan yang harus dimiliki oleh rumah sakit
Dan ini ada pemetaannya sendiri-sendiri seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ratih. Jadi ini adalah pemetaan kemampuan layanan. Nanti di sisi lain Bapak Ibu juga harus memahami yang namanya pemetaan penyakitnya, sehingga itu yang nanti dikawinkan. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini ya, tadi kode ICD-10 inilah yang akan menentukan jalur rujukan. Jadi kode ICD-10 ini bukan sekedar mencatat diagnosis pasien saja nanti di dalam Vaskes gitu ya. Jadi ini yang akan menentukan mapping dari level kompetensi dari 24 kelompok layanan tersebut ke dalam 4 level, dasar, madya, utama, dan paripurna. Nah, di sistem rujukan tadi juga kemarin ya Bapak Ibu sudah lihat bagaimana dari pusat data dan informasi itu menjelaskan bagaimana sistem rujukan itu terbaca secara otomatis berdasarkan kode ICD. Nah, apa akibatnya kalau salah satu kode, satu digit aja kodenya salah? Itu bisa berakibat fatal karena menyebabkan rujukannya tidak sesuai atau pelayanan pasien akan terhambat karena berpotensi tidak sesuai dengan kompetensi layanannya. Dan akurasi coding dari FKTP inilah yang menjadi fondasi ketepatan dan rujukan dan dampak kepada pembayaran nantinya rumah sakit yang bisa mendapatkan apa ya kita bilang kena getahnya gitu ya kalau Bapak Ibu salah rujuk gitu atau pasien yang kena getahnya kalau Bapak Ibu salah rujuk ya harus dirujuk berulang kali. Nah, di sini yang kita katakan bahwa tepat diagnosis, tepat coding, tepat rujukan. Nah, peranan Bapak Ibu sangat-sangat menentukan untuk ketiga hal ini. Selanjutnya, nah di sini kita lihat, saya juga belum tahu nih ya Bapak Ibu di FPKTP sekarang apakah memang sering membuka ini ICD-10 ya? Coba kita lihat di sini dari eh, browser yang saya coba lihat di eh, ICD WHO ini secara free ya Bapak Ibu bisa buka. Jadi memang ini mapping penyakitnya. Kita lihat bagaimana ICD-10 itu terbentuk. Dia tuh berdasarkan numerik ya, ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke 22. Kemudian dari satu itu di sini ada jenis-jenis kelompok penyakitnya, ada certain infections and parasitic disease, kemudian yang grup nomor 9 misalnya ada disease of circulatory system dan itu yang klik-klik tanda panah-panah itu bisa kita klik detail-detailnya seperti apa. Nah, mungkin di sini nanti kita bisa peragakan ya bagaimana cara membuka ICD-10 ini supaya Bapak Ibu juga lebih familiar nanti menggunakan ICD-10 karena tadi bukan hanya sekedar tepat diagnosis tapi juga harus tepat codingnya Bapak Ibu karena itulah nanti yang akan mempengaruhi kemana Bapak Ibu harus merujuk pasien tersebut ke rumah sakit mana dengan kemampuan layanan apa dan level apa begitu ya. Ya, contoh selanjutnya kita lihat. Nah, di sini saya mengambil contoh DM tipe 2 ya, NIDDM. Non-Independent Diabetic Non-Independent apa nih panjangan saya lupa nih. Coba balik sebalik. Sebelumnya non-insulin dependent diabetes mellitus. Oke, lanjut Bu. Nah, di sini kita menggunakan kode E11.9. Nah, coba kita lihat gini ya, Bu. Kalau misalnya kesalahan satu digit saja, tujuan layanan medis itu bisa menghasilkan pasien itu jadi tidak tepat rujukannya. Coba kita lihat kasus A ini, di mana kode madya terbaca sebagai dasar. Di sini kondisinya pasien DM dengan neuropati berat tetapi dikode sebagai E11.9. Kita lihat di sini E11.9 itu adalah kode tanpa komplikasi. Di sini ya, kode tanpa komplikasi. Boleh pointernya? Coba saya pointernya. Hmm. Bu, adminnya boleh tolong sambil di pointer ya. Untuk yang ini, ya. Jadi di sini ya kita lihat pasien DM dengan neuropati.
Dengan neuropati itu kan artinya dia ada gangguan neurologis ya. Nah, di sini dia dikode sebagai E11,9, di mana E11,9 itu adalah tanpa komplikasi. Seharusnya ketika dia DM dengan ada gejala kesemutan yang menjalar dan juga kelemahan otot, itu harusnya kita kodenya E11,4, yaitu madya. Sementara E11,9 itu adalah dasar. Nah, salah satu digit saja itu membedakan salah rujukan Bapak Ibu. Padahal sama-sama E11 nih, sama-sama DM tipe 2 gitu ya. Nah, ini saja sudah membuat kesalahan rujukan. Terus contoh yang kedua, masih dengan DM. Di sini kita lihat pasien DM dengan retinopati ringan, berarti ada gangguan mata. Di kodenya E11,4 dengan komplikasi neurologis. Padahal seharusnya dia adalah E11,3, komplikasi mata. Dan di sini pemetaan dari kode ICD ini ditetapkan sebagai dasar. Ini kami menggunakan ini ya, pemetaan kompetensi layanan RBKP yang per 31 Maret 2026. Jadi di sini harusnya dia kalau misalnya memang ada DM dengan komplikasi mata, ya sesuai standar kodenya dia harusnya di 11,3 gitu ya, yang dia kemampuan kompetensinya dasar. Dampaknya apa nih jadinya? Terjadi rujukan yang tidak sesuai dengan kompetensi layanan. Jadi kompetensi mata dasar yang harusnya bisa ditangani di vaskes yang kemampuan layanannya dasar, dia dirujuk ke layanan eh, yang madya gitu ya. Nah, di sini akibatnya terjadi penumpukan pasien nantinya di yang madya. Meskipun itu sebenarnya masih bisa dikerjakan ya. Kalau madya masih bisa mengerjakan kasus di bawahnya. Tapi untuk kasus A ini yang harusnya salah, jadinya salah karena si rumah sakit yang pertama tidak boleh mengerjakannya. Akhirnya pasiennya harus dirujuk kembali ke rumah sakit dengan kompetensi layanan madya. Jadi Bapak Ibu lihat di sini sama-sama DM, sama-sama kode E11, tapi titik belakangnya itu sangat menentukan dasar atau madya. Karena nanti rumah sakit pasti akan membuat kode yang sangat spesifik terkait dengan ICD-nya. Selanjutnya, di sini coba kita lihat kasus jantung koroner dengan EKG ya kan saat ini juga di FK, FPKTP itu sudah ada pembagian EKG dan banyak juga rumah FPKTP yang sudah memanfaatkan EKG dia di layanannya. Nah, di sini kita lihat kasus A-nya itu di mana kode madianya terbaca sebagai dasar. Kita lihat contoh kasusnya adalah pasien nyeri dada dicurigai ada trombosis koroner, sementara EKG-nya belum dikerjakan gitu ya. Atau misalnya pembacaan EKG-nya belum bisa dilakukan secara baik. Kemudian kita lihat di sini, oleh FPKTP dikode sebagai I24,9. Kita lihat di I24,9 itu PJK akut tidak spesifik. Harusnya di sini kalau misalnya kita memang sudah eh, apalagi ini kasus akut ya Bapak Ibu ya di mana perlu penanganan cepat dan kita sudah bisa curiga bahwa ini oh ini kemungkinan besar ini trombosis koroner. Kita bisa langsung merujuknya itu ke layanan yang lebih tepat gitu ya. Karena kalau misalnya tadi kita ke hanya I249 itu dasar. Padahal pasien sebenarnya secara klinis kita sudah sangat besar kecurigaan kita itu membutuhkan penanganan segera di level jantung madya, di mana mungkin dia harus dilakukan PCI dan sebagainya begitu ya. Nah, ini kita harus bisa juga jeli membaca kondisi pasien apakah memang ini kondisi benar-benar gawat dan kita sudah bisa memprediksi tindakan yang seharusnya apa yang kita berikan begitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kebalikannya. Di sini kasus dasar terbaca sebagai madya. Seperti tadi ya, ini kalau tadi PJK akut, yang ini kita PJK kronik. Tapi stabil nih dia, udah kontrol rutin. Dirawat dengan gangguan irama yang lama gitu. Nah, ini kodenya kita sama ratakan. Oh, dia dulu dia madya nih. Terus kita rujuk lagi nih dia dengan yang madya, padahal dia sudah kontrol rutin. Nah, jadi harusnya dia udah nggak perlu lagi yang madya sebenarnya gitu ya. Nah, ini yang perlu kita apa namanya kita
perlu dia hanya butuh dasar dan ini yang kita supaya jangan ada penumpukan pasien di vaskes jantung Madianya. Nah, ini yang Bapak Ibu kondisi-kondisi ya. Kami mencoba melihat kira-kira apa yang akan terjadi di FPKTP kalau misalnya ada kasus-kasus yang ini untuk terkait dengan masalah codingnya. Selanjutnya. Nah, di sini kita lihat lagi yang stroke. Sama ya, untuk kode madya terbaca sebagai dasar. Nah, di sini justru yang di kodenya itu I64-nya dianggap stroke yang tidak spesifik. Wah, ini kondisi kayaknya pasien stroke nih. Langsung kita kasih I64, stroke tidak spesifik. Kalau stroke tidak spesifik, itu kasusnya adalah dasar. Nah, kita tahu nih pasien udah apa namanya curiga nih ya. Ini ya dua-dua aja yang kemungkinannya ya kalau nggak stroke perdarahan ya stroke iskemik begitu. Nah, kita di sini stroke tidak spesifik kan berarti pasien itu butuh minimal CT scan ya. Ini saya nggak tahu juga nih sekarang CT scan itu ada di dasar atau di madya. Tapi di sini kalau misalnya kita rujuk ke pasien, dia ke vaskes yang layanan stroke-nya itu dasar. Nggak bisa CT scan, nggak bisa juga dia nanti di terapi ya karena stroke-nya stroke-nya itu dia stroke hemoragik atau hemoragik iskemik aja juga nggak bisa ditentukan oleh si rumah sakit. Makanya kita rujuklah dia ke rumah sakit yang madya supaya langsung bisa ditangani dengan minimal diagnosisnya itu kita tahu dulu nih dengan CT scan ya gitu. Baru bisa nanti penentuan tindakannya karena golden period juga sangat singkat ya untuk stroke itu. Nah, kebalikannya untuk kode dasar terbaca sebagai madya yang pasca stroke sebelumnya dia eh, mungkin stroke emboli gitu ya udah dilakukan penanganan di rumah sakit kemudian kontrol karena ada sequel mungkin dia ada hemiparese gitu atau hemiplegia sehingga kontrolnya nggak selalu ke rumah sakit boleh juga kontrol ke puskesmas. Nah, di sini ternyata masih diberikan kasus kodenya yang madya gitu. Padahal harusnya boleh nih yang sudah apa namanya nggak usah lagi yang secara spesifik, tinggal untuk kontrol yang di dasarnya saja begitu. Jadi ini yang istilahnya tepat diagnosis, tepat juga coding itu sangat penting. Ya, selanjutnya. Nah, ini coba kita lihat bagaimana sampai ke sisi pembiayaannya. Kalau tadi ada beberapa contoh bagaimana Bapak Ibu sampai merujuk. Nah, di sini kita lihat nih dari sisi bagaimana FKTP menentukan diagnosis dengan ICD-10. Di sini kita lihat contohnya adalah pasien tuh keluhan nyeri perut kanan bawah dengan skala nyeri level 8. Nah, oleh FKTP ditegakkanlah diagnosanya dengan ICD K35.8. Ini untuk apendisitis ya, nanti Bapak Ibu cek di ICD-10-nya. K35.8 ini kompetensinya dasar. Maka Bapak Ibu di FPKTP merujuklah ke rumah sakit dengan layanan pencernaan dan hepatobiliar dengan kompetensi dasar. Atau jika by system nanti di rumah sakit yang layanan hepatobiliarnya kompetensi dasar ini yang penuh, atau misalnya tadi ada geotek juga ya untuk jauh dekatnya juga. Apakah yang memang kolonial dasar ini terlalu jauh, tapi yang dekatnya tuh yang madya utama atau paripurna itu lebih dekat. Bisa dia ke layanan pencernaan dan hepatobiliar yang madya utama dan paripurna karena tadi dasar ya. Jadi yang tingginya itu secara sistem bisa karena apa namanya situasi kompetensi dasar itu penuh atau jaraknya lebih jauh, jadi kita lebih dekat. Nah, nanti pembayarannya seperti apa? Dari pembayarannya, tadi ya dari si ICD-nya tadi, kita grouping nih ke dalam IDRG. Nah, di RG-nya kodenya berubah nih. Jadi 16691 Digestive System Disorder. Pembayarannya pakai apa? Kita menggunakan single tarif sesuai dengan kompetensi layanan yang sudah ditetapkan. Jadi siapapun yang mengerjakan, misalnya kayak tadi ya rumah sakit yang layanan kompetensinya dasar atau dengan yang rumah sakit dengan layanan kompetensinya madya utama tanpa paripurna, pembayarannya tetap sama. Kalau yang kondisi saat ini kan, kalau dirujuk ke rumah sakit tipe D, bayarannya misalnya 1 juta, di rumah sakit tipe A itu bisa 5 juta.
Kalau sekarang, siapapun rumah sakit yang mengerjakan, dia sama nilai tarifnya. Contoh kasus yang kedua, ini emfisema, saya rasa juga ini kasus yang sering ya kita temui di FPKTP untuk PPOK. Di sini kasus pria usia 40 tahun mengeluh sesak nafas, ada bunyi menginya juga, sampai tubuh lemas, kami singkat saja gejala seperti itu. Kita langsung anggap aja nih diagnosisnya tepat ya Ibu ya, ICD-nya J43.9. Nah di sini dia kami lihat kompetensinya adalah madya. Maka dari FKTP ini merujuk ke rumah sakit adalah dengan layanan paru dan pernafasan kompetensi madya. Nah, di sini juga perlu hati-hati ya Bapak Ibu karena eh, keluhan sesak nafas, keluhan ada mengi, tubuh lemas, itu bisa jadi saru dengan layanan jantung ya. Nah, disinilah peranan Bapak Ibu menentukan nanti layanan apa yang akan dirujuk ke rumah sakit dan kompetensinya apa. Kalau di sini kita sudah langsung tegak emfisema. Kita melihat bahwa madya berarti rujuk ke rumah sakit layanan paru dan pernafasan kompetensi madya. Atau dia ke layanan paru dan pernafasan kompetensi utama dan paripurna. Nah, di sini ada catatan. Sistem rujukan tidak akan membuka rujukan ke rumah sakit dengan kompetensi layanan yang lebih rendah. Jadi memang udah langsung ketutup ya Bapak Ibu. Kalau misalnya memang butuh madya, yang terbuka hanya madya dan ke atasnya saja. Yang di bawahnya tidak akan terbuka lagi. Nah, bagaimana pembayarannya? Sama seperti tadi ya, bahwa siapapun yang mengerjakan selama dia minimal kompetensinya madya, itu mau dikerjakan oleh utama dan paripurna, pembayaran tetap sama menggunakan IDRG 14691, yaitu Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Jadi kita tetap menggunakan single tarif. Selanjutnya, di kasus yang ketiga yang terakhir coba kami sampaikan, infeksi saluran kencing juga sering ya kita temui di FPKTP. Nah, infeksi saluran kencing ini masuk tidak ke 144 diagnosis yang harus diselesaikan di FPKTP. Contohnya begini, ini pasien udah bulak-balik, kok ISK terus ya datangnya gitu. Akhirnya ya udah kita rujuk nih, kita duga nih ya ada apa namanya batu saluran kencing. Nah, di sini kita masih bilang urinary tract infection site not specified. Nah, kita tahu nih, sebenarnya kita mau merujuk untuk diagnosis juga nih ya. Selain kenapa nih bulak-balik dengan keluhan seperti dan sampai sekarang sampai ada apa nyeri buang air kecilnya juga. Jadi kita diagnosislah N39.0. Kita masih bilang nih not specified. Kompetensinya dasar. Dirujuklah ke rumah sakit dengan layanan uronefrologi kompetensi dasar. Oleh rumah sakit dilakukan assessment kan ya, bahwa oh ini pasien kenapa sih ini ya, kok bolak-balik aja dengan ISK, udah dikasih obat ini, kok masih balik. Ternyata dilakukanlah lab urin, kemudian USG, ditemukanlah ada batu saluran kencing, batu ginjal gitu ya, sehingga diputuskan diperlukan ISWL. ISWL ini kompetensinya adalah dia ICD stand-nya N20.0. Nah, di rumah sakit yang pertama, dia tidak punya ESWL karena dia di sini kompetensinya dasar. Dia harus merujuklah pasien tersebut ke kompetensi madya rumah sakit yang berikutnya. Oleh rumah sakit yang kompetensi madya ini dilakukan tindakan ESWL. Bagaimana pembayarannya? Kalau yang rumah sakit pertama, dia hanya dibayar sesuai dengan diagnosisnya, yaitu urinary stone atau obstruction dengan kode 2166219. Nah, sedangkan rumah sakit yang kedua itu dibayar dengan tindakannya urinary stone obstruction with ISWL. Di sini kita contoh dia tanpa komplikasi ya, dia 2166110. Jadi masing-masing rumah sakit tadi dibayar dengan tarif yang berbeda sesuai dengan diagnosis dan tindakan yang mereka lakukan. Karena tarif yang kita bangun itu sesuai dengan resource yang dikeluarkan oleh masing-masing layanan. Selanjutnya, nah jadi bagaimana nih strategi kita memperkuat ketepatan diagnosis, coding, dan rujukan di FPKTP? Karena tadi ya, ternyata Bapak Ibu lah yang menentukan nanti keberhasilan RBKP ini nanti untuk ke depannya.
Nah, mumpung dalam jangka waktu eh, berapa bulan ini ya, kita masih memiliki waktu sampai nanti implementasi dan Bapak Ibu yang dapat lucky draw nih ya sebagai daerah piloting, bagaimana kita memperkuat kapasitasnya Bapak Ibu untuk menentukan diagnosis, coding, dan rujukan di FPKTP. Jadi kami coba menyampaikan ada 5 strategi implementasi ya, bagaimana eh, peningkatan kompetensi SDM. Jadi memang betul Bapak Ibu kita butuh pelatihan rutin untuk diagnosis, bagaimana memahami ICD-10 dan juga memahami rujukan tersebut. Perlu pendampingan dan supervisi secara berkala dan juga bagaimana Bapak Ibu mulai penguatan alur layanan ya. Nah, di sini kalau secara konkretnya bisa saya sampaikan, mungkin dari awal sekarang sampai ke yang nomor 2 ini ya, Bapak Ibu perlu nih melakukan dokumentasi klinis dari sekarang. Kan Bapak Ibu sudah tahu ya, kasus-kasus apa saja di masing-masing vaskes Bapak Ibu yang sering dirujuk atau yang sering datang ke puskesmas dan juga kemudian sering dirujuk. Sudah mulai itu dipetakan. Diagnosisnya apa, kemudian codingnya apa nih? Nanti mulai buka-buka tuh ICD-10-nya. Bisa dibuka sendiri, pakai HP juga bisa, tidak berbayar, dia free, dan juga gampang dipahami. Mulai dipetakan satu-satu. Kemudian udah tahu nih pemetaan ke rumah sakit sekitar Bapak Ibu itu apa saja. Nah, udah mulai memahami juga di rumah sakit tersebut layanannya apa saja. Sehingga nanti Bapak Ibu juga sudah mulai tahu nih apa yang kasus apa yang akan saya rujuk dan kemana saya akan merujuk. Nah, itu udah harus mulai sekarang dipetakan begitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mulai memahami itu, jadi sudah ada nih standar atau pedomannya. Bagaimana nanti pedoman klinis Bapak Ibu melakukan rujukan, kemudian checklist. Oh, selama ini yang sudah kita lakukan ini. Misalnya pasien A, kasusnya ini kita rujuk ke sini. Kita sudah bikin, oh ya ini udah ada pemetaannya udah dan sudah terdokumentasi checklist-checklist keputusan-keputusan yang Bapak Ibu lakukan gitu. Bukan hanya sekedar di rekam medisnya saja. Nah, kemudian di sini kita melakukan optimalisasi sistem. Jadi manfaatkanlah satu sehat secara optimal. Jadi sudah apa namanya menggunakan RME di apa ya di Puskesmas Simpus ya gitu ya. Sudah ada integrasi data lintas layanan. Kemudian ada monitoring dan pelaporannya secara digital. Nah, yang terakhir nih yang paling penting adalah Bapak Ibu yang melakukan audit internal secara berkala. Ada tidak kita yang selama ini, pasiennya ternyata salah nih. Kemudian, oh ternyata pasiennya kita dibalikin lagi nih gitu. Nah, ini yang kita coba evaluasi apakah rujukan Bapak Ibu bisa benar atau tidak. Tentu nanti ini bekerja sama ya dengan rumah sakit juga, dengan Direktorat Pelayanan Klinis untuk melakukan audit apakah memang selama ini FPKTP sudah tepat melakukan rujukan. Dan ini yang kita akan tindak lanjuti dengan hasil evaluasinya supaya kita tahu ya perbaikan-perbaikan apa yang perlu kita lakukan. Jadi indikator keberhasilannya adalah ketepatan diagnosis, kemudian adalah kelengkapan dan kualitas dokumentasi, rujukannya tepat sasaran sesuai dengan kompetensi Vaskes, dan kita memanfaatkan data untuk perencanaan kerja kita ke depan seperti apa. Dan yang terakhir adalah kepuasan pasien dan mutu pelayanan itu terus meningkat. Itulah targetnya kita ya. Bagaimana meningkatkan mutu pelayanan. Kalau dari sisi rumah sakit, kita meningkatkan mutu pelayanan dan dari sisi BPJS juga dia mengontrol pembiayaan tersebut. Karena kalau misalnya kita kontrol mutu dan juga kontrol biaya. Jadi strategi yang terintegrasi ini yang akan memperkuat kesiapan FPKTP dalam melakukan implementasi RBKP sehingga nanti pasien mendapatkan layanan yang tepat, aman, dan bermutu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Inti.